Oke, selamat sore Kak. Yuk share dan subscribe dan mari kita gasken. Kalian berdua bukan tandinganku. Suara acuh tak acuh bergema dari bawah jubah pria berjubah abu-abu itu, dan kemudian Yang Ye dan An Nanjing didorong mundur oleh gelombang kekuatan yang sangat besar. Mereka didorong hampir 30 meter jauhnya sebelum mereka menghentikan diri mereka sendiri. Saya menolak untuk percaya itu. Yang Ye membalik tangan kirinya, lalu Stone of Suppression muncul di sana. Efek dari Stone of Suppression menyebabkan pria berjubah abu-abu dan semua ahli dari Kekaisaran Han yang agung akan segera ditekan ke alam budidaya yang lebih rendah. Ekspresi Kaisar Han dan yang lainnya berubah drastis, dan mereka tidak ragu-ragu untuk berbalik dan melarikan diri. Membunuh. Yang Ye menginjak kaki kanannya di tanah, dan kemudian dia langsung tiba di depan pria berjubah abu-abu itu sebelum menikam pedangnya tepat di dada pria berjubah abu-abu itu. Sementara itu, An Nanjing muncul di sisi kanannya, dan tombaknya memancarkan cahaya menyilaukan saat menusuk ke arah dada pria berjubah abu-abu itu juga. Penghalang energi biru tua yang aneh dan tipis muncul di hadapan pria berjubah abu-abu itu ketika serangan mereka hanya berjarak belasan sentimeter dari dada pria berjubah abu-abu itu. Penghalang bergetar hebat dari tabrakan dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di atasnya. Apalagi pria berjubah abu-abu yang berdiri di belakangnya itu terpaksa mundur 5 langkah. Istirahat. Yang Ye tiba-tiba memutar tangan kanannya, dan penghalang itu langsung hancur berantakan di depan pedangnya dan tombak An Nanjing menusuk dengan cepat ke pria berjubah abu-abu yang terlihat sekarang. Pria berjubah abu-abu itu perlahan mengepalkan tinjunya, dan kemudian banyak simbol biru tua yang aneh muncul di tangannya. Dia akhirnya menghancurkan tinjunya ke ujung senjata mereka ketika serangan Yang Ye dan An Nanjing tiba di hadapannya. Tanah di area seluas lebih dari 1 kilometer di sekitar pria berjubah abu-abu itu bergemuruh saat roboh, tetapi pria berjubah abu-abu itu tidak bergerak sama sekali. Murid Yang Ye dan An Nanjing mengerut karena kekuatannya jauh lebih hebat dari yang mereka bayangkan. Kembali pria berjubah abu-abu itu berteriak, dan kemudian senjata An Nanjing dan Yang Ye tiba-tiba melengkung pada sudut yang aneh sebelum keduanya bergerak mundur 30 meter. Gumpalan ekspresi ganas melintas di mata Yang Ye saat dia dengan cepat menyarungkan pedang niatnya, dan kemudian segera mencabutnya. Seberkas energi pedang ungu melintas ke depan dan langsung muncul di depan pria berjubah abu-abu itu. Maksud pedang yang kuat dan kekuatan mengerikan yang terkandung dalam energi pedang ungu menyebabkan ruang di sekitar pria berjubah abu-abu itu menjadi sangat bengkok. Namun, pria berjubah abu-abu masih tetap benar-benar tidak bergerak dan stabil seperti gunung. Pria berjubah abu-abu itu mengepalkan tinjunya sekali lagi ketika energi pedang hanya berjarak beberapa sentimeter, dan kemudian dia menghancurkannya. Energi pedang meledak terpisah sementara pria berjubah abu-abu itu mundur 10 langkah. Murid Yang Ye mengerut. Dia benar-benar menolaknya. Serangan itu barusan memiliki 6 Heaven Range yang tumpang tindih di dalamnya, dan itu bahkan ditingkatkan dengan teknik serangan kritis tahap ketiga. Yang Ye sangat yakin bahwa bahkan ahli Realm Monarch peringkat ke-9 tidak akan bisa menahan serangan itu dengan mudah. Namun, pria berjubah abu-abu itu berhasil, dan itu bahkan setelah dia mengaktifkan Stone of Suppression. Siapa sebenarnya dia? Ekspresi Nanjing juga berubah serius, dan dia mempererat cengkeramannya pada Sky Split. Pria berjubah abu-abu itu melirik tangannya. Ada bekas luka berdarah pada mereka. Dia berkata, "Saya tidak pernah menyangka bahwa Anda benar-benar dapat melukai saya. Sepertinya aku masih meremehkanmu. Mari kita tinggalkan masalah hari ini apa adanya. Anda bisa melupakan tentang membunuh saya juga. Karena kecuali Tuanmu bertindak melawanku, jika tidak ada seorang pun di benua ini yang bisa membunuhku. Tidak mungkin bahkan jika Anda bergabung dengan gadis kecil itu. Mungkin Anda bisa mencobanya setelah Anda berdua mencapai Realm Monarch. Kamu adalah half saint." Yang Ye berbicara dengan suara rendah. Pria berjubah abu-abu itu menjawab, "Yang Ye, karaktermu adalah alasan mengapa kamu memiliki pencapaian seperti itu dalam Sword Dao, tapi kamu juga akan menghadapi banyak masalah karena itu. Orang yang keras kepala tidak pernah hidup lama, itu prinsip yang sudah ada sejak zaman kuno. Jika Anda tidak tahu bagaimana harus bertindak sesuai dengan situasi, maka masa depan Anda akan dipenuhi masalah. Hanya itu yang ingin saya katakan. Lakukan sesukamu." Pria berjubah abu-abu dan Yin Xuaner menghilang begitu dia selesai berbicara. Yang Ye terdiam di tempat untuk beberapa saat, dan kemudian dia berkata, "Wilayah selatan akan langsung kehilangan 2 musuh dan mendapatkan 2 sekutu jika aku setuju sekarang.
Tapi saya tidak setuju karena saya ingin menghancurkan keluarga kerajaan Kekaisaran Han yang agung. Selain kejadian ini, sudah banyak kejadian serupa di masa lalu. Mereka tidak akan berkembang menjadi skenario terburuk jika saya bisa fleksibel. Sebuah Nanjing, apakah aku salah? Sebuah Nanjing berjalan ke arah Yang Ye, lalu dia mengulurkan jarinya dan mengarahkannya ke dada Yang Ye. Dia berkata, benar atau salah itu tidak penting, yang penting adalah hati nurani Anda bersih. Tanyakan pada diri Anda apakah Anda akan merasa bersalah karena memusnahkan Kekaisaran Han yang agung. Yang Ye menggelengkan kepalanya. Kekaisaran Han yang agung telah bertindak melawannya lebih dari 1 kali dengan maksud untuk membunuhnya. Dia ingin membalas permusuhan itu untuk waktu yang lama. Jadi, bagaimana mungkin dia bisa merasa bersalah selain itu, dia menolak untuk mempercayai Kekaisaran Han yang agung, bahkan jika itu menyerah. Seorang Nanjing berkata, karena memang seperti itu, lalu mengapa peduli dengan apa yang dia katakan karena tidak ada rasa bersalah atau takut di hati Anda, maka Anda harus maju dengan berani. Aku akan ke sana bersamamu. Yang Ye terdiam beberapa saat sebelum dia tersenyum, kamu benar. Jika saya setuju sekarang, maka saya mungkin telah mendapatkan 2 sekutu, tetapi itu bukan yang saya inginkan. Selain itu, bagaimana saya, Yang Ye, bisa tunduk pada ancaman orang lain jadi ayo pergi. Saya bermaksud untuk secara pribadi mengubur kerajaan kuno yang telah ada selama lebih dari 10.000 tahun ini. Tiba-tiba, seluruh tanah mulai bergetar saat gelombang gemuruh cepat bergema dari dalam kota. An Nanjing dan Yang Ye mengangkat kepala mereka dan melihat ke arah sumber suara gemuruh. Mereka melihat sekelompok kavaleri lapis baja emas gelap menyerbu ke arah mereka dengan tombak hitam legam di tangan mereka. Kavaleri itu lebih dari 500 orang kuat, dan masing-masing dari mereka berada di peringkat ke-9 dari alam agung. Selain itu, tunggangan mereka adalah eksal terang Crimson Flame Horses. Crimson Flame Horses sangat besar dan memiliki tanduk yang kuat seperti baja di kepala mereka. Tentu saja, kemampuan terpenting yang mereka miliki adalah kecepatan mereka. Karena kecepatan penuh mereka mampu menyaingi angin. Kavaleri berhenti lebih dari 1 kilometer dari Yang Ye dan An Nanjing, tetapi aura mengesankan yang terpancar dari kavaleri menyebabkan An Nanjing dan Yang Ye cemberut. Aura mereka seperti badai yang menyebabkan Yang Ye dan An Nanjing merasa sedikit tercekik bahkan jika mereka sangat jauh dari kavaleri. Karena kavaleri terasa seperti gunung yang jatuh ke arah mereka. Kavaleri Crimsonski energi yang dalam dari sebuah Nanjing melonjak saat dia berbicara. Kavaleri ini adalah salah satu kartu truf terakhir Kekaisaran Han yang mulia. Meskipun semuanya berada di alam agung, mereka tidak lebih lemah dari ahli alam raja. Terutama ketika mereka mulai bergerak dengan kecepatan penuh, bahkan ahli realem monark peringkat ke-9 tidak berani melawan mereka secara langsung. Yang Ye mengangguk, dia menyadari bahwa mereka bukan kavaleri biasa hanya dari aura mengesankan yang mereka pancarkan. Dia membalik pergelangan tangannya dan pedang tajam muncul di genggamannya, dan kemudian pedang inten tingkat 12 melonjak keluar dari dalam dirinya dan membentuk penghalang maksud pedang yang mengisolasi mereka dari aura tangguh kavaleri. Membunuh anggota kavaleri mengarahkan tombak mereka ke langit saat mereka meraung dengan marah, dan suara mereka seperti petir yang bergema di langit. Sementara itu, Sky Split An Nanjing berubah menjadi sinar cahaya keemasan yang melesat ke depan seperti bintang jatuh, dan kemudian lebih dari selusin tentara jatuh dari Crimson Flame Horses mereka. Sebuah Nanjing menggerakkan kaki kanannya sedikit ke belakang, dan kemudian tiba-tiba menginjaknya ke tanah. Sosoknya melesat ke depan seperti bola meriam. Dia langsung tiba di depan kavaleri yang memimpin kelompok, dan kemudian lutut kanannya membentur kepalanya. Sosok prajurit itu menabrak beberapa tentara lagi di belakangnya, dan mereka ikut hancur bersamanya. Apalagi, nasib mereka tidak diketahui. Setelah dia meledakkan beberapa dari mereka, An Nanjing mengetukkan kaki kanannya ke punggung Crimson Flame Horse di bawahnya, dan itu segera meledak terpisah. Sementara itu, sosok An Nanjing melesat ke depan lagi sementara beberapa tentara terlempar terbang. Yang Ye menarik napas dalam-dalam, lalu sosoknya melintas dan menyerbu ke dalam kelompok juga. Untaian energi pedang yang tak terhitung jumlahnya melintas tanpa henti melalui kavaleri saat dia mengayunkan pedangnya dengan cepat. Praktis setiap untai energi pedang mengambil kepala seorang prajurit dengan itu, tetapi tidak ada dari mereka yang melarikan diri, dan bahkan sampai tidak ada satupun teriakan melengking yang bergema. Itu adalah pertarungan sampai mati. Kekuatan yang diungkapkan Yang Ye dan An Nanjing praktis tak terkalahkan. Namun,
Pasukan kavaleri tidak kenal takut, dan mereka segera menyerang dan menggantikan rekan mereka yang jatuh. Yang Ye dan An Nanjing tidak menahan sama sekali. Setiap serangan mereka kejam, dan setiap serangan akan menuai kehidupan. Saat dia menyaksikan An Nanjing dan Yang Ye menuai hidup mereka seperti dewa kematian, wajah Kaisar Han berubah suram sementara para ahli di sisinya mengungkapkan keheranan. Apalagi, semua mata mereka dipenuhi teror. Ketika hampir setengah dari kavaleri telah dimusnahkan, Kaisar Han tiba-tiba berbalik dan menatap para ahli di belakangnya, kalian semua bisa pergi. Anda bisa menyerah jika Anda mau. Yang Ye berniat memusnahkan keluarga kerajaan. Dia tidak akan memusnahkan kalian semua jika kamu tidak melawan. Kaisar para ahli itu ngeri, dan mereka buru-buru membungkuk kepada Kaisar Han dan berkata, kami bersedia hidup dan mati bersamamu. Kaisar Han melambaikan tangannya dan berkata, fakta bahwa kalian semua masih di sini sekarang adalah bukti yang cukup dari kesetiaan kalian. Saya tidak menguji kalian semua. Bahkan ahli Monarch Realm tidak dapat menghentikan Yang Ye dan An Nanjing. Tinggal di sini tidak berbeda dengan menyerahkan nyawa Anda. Lanjutkan, pergi saja. Kaisar Han, kita belum tentu kalah, salah satu jenderal berkata dengan suara rendah. Kaisar Han, tolong kirim pengawal naga dan pengawal darah. Izinkan mereka untuk bergabung dengan kavaleri Crimsonsky. Kaisar Han menggelengkan kepalanya dan berkata, kerajaan Han yang mulia sudah kalah. Tidak berdaya untuk membalikkan situasi. Masih ada waktu bagi kalian semua untuk pergi. Mungkin akan terlambat jika kamu tidak bertindak sekarang. Jenderal itu melanjutkan, Kaisar, kami semua yang masih berdiri di sisi Anda sekarang lebih baik mati daripada mengkhianati Anda. Jadi, tolong jangan mengatakan hal seperti itu lagi. Kami bersedia untuk hidup dan mati bersamamu. Kaisar Han menatap mereka beberapa saat sebelum dia berbalik dan terbang menuju istana sambil berkata, aku kembali ke istana. Perintahkan pengawal naga dan pengawal darah untuk menghentikan Yang Ye dan An Nanjing. Karena Yang Ye ingin menghancurkan kekaisaran Han yang mulia, maka saya akan mengubur seluruh benua bersama kami. Saat kepala anggota terakhir kavaleri Crimsonsky dipotong, semua tentara dan tunggangan mereka dimusnahkan. Darah menutupi seluruh tanah sebelum gerbang kota. Yang Ye berbalik untuk menatap An Nanjing yang berdiri di sampingnya, lalu dia mengulurkan tangannya dan menyeka setetes darah di wajah putih gioknya. Setelah itu, dia berbalik dan berjalan menuju gerbang kota dengan pedang niatnya yang sudah diwarnai merah tua dari pembantaian. Sebuah Nanjing terdiam beberapa saat sebelum dia mengikutinya ke depan. Yang Ye akan menyebabkan bencana. Dia akan menyebabkan bencana. Pria berjubah abu-abu itu berbicara dengan serius sementara dia berdiri di suatu tempat di luar kota. Yin Xuaner yang masih terkejut dengan pemandangan Yang Ye dan An Nanjing membantai kavaleri Crimsonsky berdiri di sampingnya. Yin Xuaner pulih dari keterkejutannya setelah mendengarnya, dan dia berkata, Grand Preceptor, maukah kamu menghentikannya? Pria berjubah abu-abu itu menggelengkan kepalanya, saya tidak bisa. Dia orang yang sangat pendendam. Jika saya menghentikannya dengan paksa, maka saya akan menerima pembalasan sebagai balasannya. Saya tidak bersedia membayar harga seperti itu, dan saya juga tidak dapat membayarnya. Yin Xuaner mengerutkan kening dan berkata, saya tidak mengerti. Kekaisaran Han yang agung hampir tidak berdaya, dan tidak memiliki satupun half saint lagi. Jadi, apa sebenarnya yang kamu takuti? Mungkinkah kekaisaran Han yang agung memiliki beberapa kartu truf lain? Pria berjubah abu-abu itu menjawab, lihat saja, kamu akan segera tahu. Biarkan saya melihat bagaimana Undertaker akan menghadapinya. Yin Xuaner terdiam, dan kemudian dia menatap ke kejauhan. Yang Ye dan An Nanjing berhenti setelah mereka melewati pintu masuk karena lebih dari 10.000 tentara dari kekaisaran Han yang agung berdiri di depan mereka. Semuanya bersenjata lengkap dan siap bertempur. Minggir, Yang Ye berbicara dengan ekspresi acuh tak acuh. Pedang niat di tangannya telah berubah menjadi merah dari darah musuhnya, dan aura berdarah yang dipancarkannya hanya dari rasa mual. Kami bersumpah untuk melindungi Kaisar Han sampai mati. Semuanya meraung serempak, dan kemudian mereka menyerang Yang Ye dan An Nanjing. Sesuai keinginan kamu. Yang Ye mengayunkan pedangnya ke depan, lalu seberkas cahaya ungu melintas ke depan. Lebih dari 100 tentara langsung terbelah menjadi dua. Sementara itu, An Nanjing juga menyerang, dan gambar Sky Split menutupi langit saat mereka menyelimuti tentara itu. Pembantaian. Itu masih pembantaian.
Yang terkuat di antara mereka hanyalah para ahli alam Exalt biasa, dan kebanyakan dari mereka berada di alam roh dan alam raja. Bagaimana orang-orang yang ahli dalam level seperti itu dapat menyaingi kekuatan gabungan Yang Ye dan An Nanjing? Setiap serangan yang mereka lakukan akan merenggut nyawa lebih dari 100 tentara. Namun, itu tidak menyebabkan para prajurit itu mundur. Sebaliknya, mereka bertindak seperti kavaleri Crimsonski dari sebelumnya, dan mereka menerkam Yang Ye dan An Nanjing secara berurutan. Tentu saja, tindakan mereka tidak membuat Yang Ye dan An Nanjing berhenti sama sekali. Terutama bagi Yang Ye, serangannya semakin kejam, apalagi matanya telah menjadi merah padam. Dia hanya tampak seperti dewa kematian. Yin Xuaner menghela nafas pelan dan berkata, sayang sekali mereka sangat setia pada Kekaisaran Han yang Agung. Pria berjubah abu-abu itu berkata, Kekaisaran Han yang Agung telah ada begitu lama, dan itu dicintai dan didukung oleh penduduk di wilayah tengah. Itu adalah kesalahan Luo Jun yang menyinggung keberadaan jahat seperti Yang Ye. Tapi meski begitu, itu masih belum mampu mempengaruhi status kekaisaran di hati tentaranya. Sayangnya, mereka yang lemah seperti semut hanya bisa menggunakan nyawanya untuk menunjukkan kesetiaan. Bukankah banyak yang bertindak serupa ketika dinasti Sang kita dimusnahkan? Yin Xuaner berbicara dengan lembut. Pria berjubah abu-abu itu terdiam beberapa saat sebelum dia berkata, Xuaner, aku tahu kau menyalahkanku karena meninggalkan dinasti Sang bertahun-tahun yang lalu dan menyebabkan kematian kedua orang tuamu. Tetapi saya tidak meninggalkan dinasti Sang karena saya tidak punya pilihan selain melakukannya karena alasan tertentu. Anda akan memiliki kesempatan untuk mencari tahu tentang semua itu di masa depan. Yin Xuaner tetap diam. Pria berjubah abu-abu itu melanjutkan, Xuaner, saya tahu Anda ingin membangun kembali kerajaan, tetapi yang terbaik bagi Anda untuk membuang pemikiran seperti itu. Karena itu tidak ada artinya bahkan jika Anda menyatukan seluruh benua. Lihat lebih jauh. Dunia itu besar. Ini jauh lebih besar dari yang pernah Anda bayangkan, dan itu jauh lebih menakjubkan juga. Yin Xuaner berbicara dengan lembut, Grand Preceptor, semakin saya tahu, semakin saya tidak dapat benar-benar memahami Anda. Dia menjawab, saya tidak memiliki niat buruk terhadap Anda, atau Anda tidak akan hidup sekarang. Saya melihat Anda tumbuh dewasa, dan saya berharap Anda akan memiliki kehidupan yang baik. Yin Xuaner meliriknya, lalu dia menatap Yang Ye dan An Nanjing. Pada saat ini, mayat menutupi tanah di pintu masuk kota. Darah di tanah telah berkumpul menjadi genangan, dan bau darah menggulung di udara dan bisa dengan jelas dirasakan dari beberapa kilometer jauhnya. Tidak ada satupun dari 10.000 tentara itu yang tersisa, semuanya salah satu dari mereka telah dimusnahkan. Rambut Yang Ye sekarang merah padam, dan pedang di tangannya tampak seperti pedang yang terbuat dari darah. Itu adalah warna merah yang mengejutkan. Untaian energi mengerikan yang tak terhitung jumlahnya melonjak di seluruh tubuhnya, dan itu membuatnya tampak seperti iblis. Sebuah Nanjing berada dalam kondisi yang sedikit lebih baik. Bagaimanapun juga, dia adalah seorang wanita, jadi dia mencoba yang terbaik untuk menghindari tercemar oleh aura darah saat dia membunuh. Meski begitu, dia masih terlihat seperti iblis wanita saat ini. Sky Split telah diwarnai merah seperti tombak darah, dan jubah putihnya berbintik-bintik dengan noda darah merah. Apalagi, kuncir kudanya bahkan telah memerah. Yang Ye berbalik untuk menatap An Nanjing, dan warna merah di matanya menghilang saat dia berkata, apakah kamu suka membunuh? Seorang Nanjing merenung sebentar dan berkata, saya tidak, tapi saya tidak membencinya. Yang Ye berkata, ini adalah jalur darah. Apakah Anda benar-benar berniat untuk mengikuti saya di dalamnya? Aku akan tetap membunuh mereka semua bahkan jika 100.000 lainnya muncul di hadapan kita. Seorang Nanjing menatap matanya saat dia berbicara dengan tenang, tetapi suaranya membawa tekad yang tidak diragukan lagi. Yang Ye tertawa terbahak-bahak dan berkata, baiklah, aku akan membunuh semua orang yang dikirim ke Kaisaran Han untuk menghentikanku membunuh-bunuh sampai mayat menutupi tanah. Pertarungan berjuang sampai titik supremasi. Suaranya dengan cepat bergema di bawah pengaruh energinya yang dalam, dan hanya butuh beberapa saat untuk area beberapa ratus kilometer untuk diisi dengan suara Yang Ye. Tiba-tiba, 100 orang dalam jubah merah yang memegang sabit di tangan mereka telah muncul di kejauhan, dan darah dan energi mengerikan di sekitar Yang Ye dan An Nanjing benar-benar mulai gemetar saat mereka tiba. Ini adalah pengawal darah kerajaan Han yang mulia. League of Doom di wilayah selatan adalah bagian dari mereka. Mereka sangat misterius. Bahkan An Clan saya hanya memiliki sedikit informasi tentang mereka.
Kami hanya menyadari bahwa teknik yang mereka kembangkan sangat misterius dan aneh. Pengawal darah tidak pernah dikirim dengan gegabah kecuali Kekaisaran Han yang Agung menghadapi kehancuran karena pengawal darah dan pengawal naga adalah kartu truf terakhir dari Kekaisaran Han yang Agung, kata An Nanjing. Tiba-tiba, raungan naga bergema dari cakrawala, dan kemudian sekelompok naga besar yang seperti bukit kecil muncul dalam bidang penglihatan Yang Ye dan An Nanjing. Ada keseluruhan 100 dari mereka, dan mereka menutupi langit saat muncul di udara. Selain itu, seorang deep armor hitam yang membawa busur panjang di genggaman mereka dan anak panah di punggung mereka berdiri di punggung setiap naga itu. Alis Yang Ye sedikit menyatu karena naga-naga itu tidak hidup. Mereka adalah naga tulang, mereka kerangka seperti Corpse Ancestor. Yang Ye sementara itu, seorang ahli dalam pakaian merah darah keluar dari kelompok pengawal darah. Pakaiannya tidak seperti pengawal darah lainnya karena jubahnya berwarna merah tua, dan sabitnya jauh lebih besar dari yang lain. Dia berjalan perlahan saat dia memimpin kelompok itu ke depan menuju Yang Ye, dan dia berbicara saat dia melakukan perjalanan, kami sadar bahwa Anda dan wanita itu sangat kuat, dan sangat mungkin pasukan gabungan Anda akan memusnahkan kami. Namun, saya jamin bahwa kami pasti dapat membuat Anda berdua membayar harga yang mengerikan sebelum itu terjadi. Saya jamin Anda tidak akan memiliki kesempatan begitu dia selesai berbicara, Yang Ye telah tiba sebelum pemimpin pengawal darah itu. Di saat yang sama, pedang merah tua di tangannya telah tiba di depan dada pengawal darah itu. Reaksi pengawal darah sama sekali tidak lambat. Sabit di tangannya tiba-tiba diayunkan ke bawah saat Yang Ye tiba di depannya, dan itu menabrak pedang Yang Ye. Sabit itu bergetar hebat sementara pengawal darah mundur 10 langkah, sedangkan Yang Ye tetap di tempat. Tepat ketika Yang Ye bermaksud untuk menggunakan keuntungan yang dia peroleh dan menindaklanjuti dengan serangan lain, hampir 100 sinar merah darah tiba-tiba membentuk massa padat yang menebas ke arahnya. Mata Yang Ye sedikit menyipit saat dia dengan cepat mengayunkan pedang di tangannya. Bang! Massa lampu merah darah meledak saat Yang Ye mundur beberapa lusin langkah, dan pedang di tangannya benar-benar mulai pecah. Tiba-tiba, panah emas ditembakkan dari langit, dan langsung tiba di hadapan Yang Ye. Mata Yang Ye sedikit menyipit saat dia menikam pedang itu ke atas ke ujung panah. Baik pedang niat dan panahnya meledak terpisah pada saat yang sama, dan dampak tabrakan yang kuat menyebabkan Yang Ye mundur sekitar 10 langkah. Yang Ye mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit, dan dia melihat seorang pria lapis baja hitam menatapnya dari jauh. Jelas anak panah itu berasal darinya. Yang Ye mengaktifkan esensi darah dari leluhur naga sambil menatap naga tulang itu, tapi itu sama sekali tidak berguna. Tidak butuh waktu lama baginya untuk menyadari bahwa mereka tidak terpengaruh oleh tekanan garis darahnya karena mereka bukanlah makhluk hidup. Mati tiba-tiba, An Nanjing berteriak saat Sky Split berubah menjadi seberkas cahaya keemasan yang melesat ke atas. Sebuah teriakan melengking bergema di langit saat pria lapis baja hitam dan tulang naganya diledakkan. Memotong sementara itu, pengawal darah di kejauhan tiba-tiba meraung, dan kemudian sinar merah darah menutupi langit saat mereka menyelimuti Yang Ye dan An Nanjing. Jejak keganasan melintas di mata Yang Ye saat dia mengulurkan tangannya dan membuat gerakan menggenggam, menyebabkan pedang niat terbentuk dalam genggamannya. Dia menyarungkannya sebelum menariknya segera, dan seberkas energi pedang ungu melesat ke depan dan menabrak lampu merah. Baik energi pedang dan cahaya merah darah meledak terpisah saat bersentuhan, dan gelombang energi yang kuat menyapu dengan liar ke arah sekitarnya. Rumah dan tanah di sekitarnya langsung hancur oleh gelombang energi, dan hanya beberapa saat berlalu sebelum semua bangunan di area seluas 50 km telah berubah menjadi hamparan reruntuhan. Sebuah Nanjing berjalan ke sisi Yang Ye, dan kemudian dia melirik tulang naga di atas mereka sebelum dia melirik pengawal darah yang telah membentuk formasi aneh. Dia berkata, kamu mau yang mana? Mengapa kamu tidak memilih dulu, kata Yang Ye. Seorang Nanjing tidak menolak. Dia mengangguk, lalu menginjak kaki kanannya di tanah dan berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke langit. Dia menikam Sky Split dengan cepat ke arah langit, dan kemudian bayangannya menutupi langit saat mereka menyelimuti salah satu Profounders lapis baja hitam dan tulang naga dari pengawal naga. Hanya beberapa saat berlalu sebelum teriakan melengking bergema di langit. Membunuh sementara itu, pengawal darah tiba-tiba meraung marah, dan kemudian mereka berubah menjadi sinar merah darah yang melintas ke arah Yang Ye. Yang Ye menyarungkan pedang niat sementara SWOT Intent melonjak liar ke seluruh tubuhnya. Dia berkata,
Jika seseorang menghalangi jalanku, maka aku akan membunuh hanya satu. Jika kota orang menghalangi jalanku, maka aku akan membantai seluruh kota. Raungan pedang melesat ke langit. Yang Ye tidak memilih untuk membiarkan tentara wilayah selatan membantu mereka karena akan menderita kerugian besar. Apalagi, dia percaya diri pada An Nanjing dan kemampuannya sendiri. Kali ini, pertempuran itu tidak sepihak seperti sebelumnya. Terlepas dari apakah itu pengawal darah atau pengawal naga, tidak ada anggota mereka yang bisa melawan Yang Ye atau An Nanjing sendiri, tetapi pasukan gabungan mereka mampu melawan Yang Ye dan An Nanjing. Setidaknya, keduanya tidak bisa membunuh dengan mudah seperti yang mereka lakukan sebelumnya. Yin Xuaner menarik pandangannya dan menatap pria berjubah abu-abu itu, Grand Preceptor, Yang Ye dan An Nanjing mungkin akan dipukul mundur jika Anda mengirim pengawal emas sekarang. Pria berjubah abu-abu itu menjawab, Blood Guard dan Dragon Guard tidak buruk, tapi mereka tidak bisa menghentikan Yang Ye dan An Nanjing. Apakah kamu tidak menyadarinya Yang Ye masih belum menggunakan Stone of Suppression atau SWOT Domain sampai sekarang? Adapun An Nanjing, dia masih belum mengeksekusi teknik apapun sampai sekarang, dan dia hanya menggunakan serangan biasa sampai sekarang. Ekspresi Yin Xuan sedikit berubah saat dia berkata, Grand Preceptor, maksudmu mereka tidak bertarung dengan serius sama sekali. Dia menjawab, mereka juga tidak menggunakan kekuatan penuh mereka selama bentrokan dengan saya. Mengapa dia bingung? Dia menjawab, pertempuran adalah satu-satunya jalan untuk mendapatkan kekuatan, dan hanya pertempuran tanpa henti yang mampu membuat seseorang tumbuh dengan cepat. Di tempat yang sangat jauh dari sini, para jenius dari beberapa klan akan dikirim ke kamp pelatihan brutal untuk memulai pelatihan mereka sejak mereka mampu berjalan. Mereka tumbuh di tengah pertempuran tanpa akhir. Yang Ye dan An Nanjing sangat kuat di dunia ini, dan mereka bisa dianggap jenius langka di sana. Namun, mereka tidak bisa dianggap sebagai yang teratas. Para jenius di dunia yang Anda bicarakan bahkan lebih kuat dari An Nanjing dan Yang Ye. Mata Yin Xuan dipenuhi dengan keterkejutan. Dia menjawab, Xuaner, kamu harus ingat bahwa tidak ada yang namanya jenius terhebat di dunia ini karena selalu ada jenius yang lebih baik. Demikian pula, tidak ada yang terkuat karena selalu ada seseorang yang lebih kuat. Grand Preceptor, kamu bukan dari benua kan? Yin Xuaner menatap mata pria berjubah abu-abu itu saat dia menanyakan pertanyaan ini. Dia menjawab, kamu juga tidak. Yin Xuaner tidak bisa berkata-kata. Mendesis. Pedang niat Yang Ye melintas di leher pengawal darah, dan kemudian kepala langsung dilemparkan ke langit sementara Yang Ye segera menerkam menuju pengawal darah berikutnya. Hanya pikiran seperti itu yang tersisa di benak Yang Ye. Menurutnya, siapapun yang berdiri di jalannya pantas mati. Pada saat ini, dia tidak dapat melepaskan energi pedang lagi karena tidak ada energi dalam yang tersisa di dalam dirinya. Bahkan batu energi tingkat ekstrim yang dimilikinya tidak dapat memberinya energi yang cukup. Pada saat ini, dia hanya bisa mengandalkan kekuatan fisik dan pertahanannya. Tubuh demi tubuh jatuh di bawah kakinya, tetapi kemauannya kokoh seperti batu. Karena musuh harus dibunuh. Jumlah pengawal darah semakin sedikit, dan hanya tersisa sedikit di atas 20 setelah sekitar 10 menit berlalu. Yang Ye telah dipukul berkali-kali selama seluruh proses ini, tapi dia dengan paksa menahan serangan mereka. Pada saat ini, dia benar-benar mengabaikan memasang pertahanan apapun, dan dia hanya bertukar pukulan dengan mereka. Hasilnya adalah musuhnya mati saat dia selamat. Pada saat ini, keuntungan memiliki tubuh fisik yang tangguh diperlihatkan dengan jelas. Memotong sementara itu, pemimpin pengawal darah tiba-tiba muncul di depan Yang Ye, dan sabitnya berubah menjadi sinar merah darah yang menyapu Yang Ye. Yang Ye dengan cepat mengayunkan pedangnya, dan sinar lampu merah darah tersebar sementara sabit meledak berkeping-keping. Pada saat yang sama, Yang Ye dipaksa mundur 10 langkah. Begitu mereka didorong menjauh satu sama lain, pengawal darah lainnya langsung berkumpul bersama, dan pemimpin mereka berbicara dengan suara yang dalam, kami, pengawal darah, telah membantai banyak ahli Realem Monarch, dan bahkan para ahli Monarch Realem peringkat 9 telah jatuh di bawah sabit kami. Tapi saya tidak pernah membayangkan bahwa kami akan kalah di tangan seorang yang sangat mendalam dari alam agung seperti Anda, seperti yang diharapkan dari jenius paling tangguh dalam pedang Dao setelah leluhur pendiri Sekte Pedang. Yang Ye mendongak ke langit. Pada saat ini, An Nanjing berkedip tanpa henti di langit, dan setiap kali dia mengayunkan Sky Split akan membunuh atau melukai anggota pengawal naga. Sebuah Nanjing dikepung dan diserang, tetapi dia mengendalikan ritme pertempuran.
Selain itu, sementara dia tidak memiliki pertahanan fisik yang mirip dengan Yang Ye, naluri bertarungnya jauh lebih besar daripada Yang Ye. Dia terus-menerus bisa memprediksi tindakan musuhnya, jadi dia praktis tidak menderita luka sama sekali. Penemuan ini membuat Yang Ye merasa sangat nyaman. Dia menarik pandangannya dan berjalan perlahan menuju pengawal darah sambil memegang pedang di tangannya. Pada saat yang sama, batu energi di sakunya tanpa henti memancarkan energi yang melonjak ke tubuhnya. Pada saat ini, tidak perlu ada kata-kata. Tidak mungkin bagi pengawal darah untuk menyerah atau mundur. Jadi, dia harus memusnahkan mereka jika dia ingin membunuh keluarga kerajaan Kekaisaran Han yang agung. Sementara itu, pemimpin pengawal darah tiba-tiba berbicara, semua orang, bahkan ahli realem monark akan merasa sulit untuk melukai tubuh fisiknya. Hanya kematian yang menanti kita jika kita terus berjuang seperti ini. Kami berhutang banyak pada Kaisar Han. Sekarang, saatnya kita melunasi hutang itu. Abaikan segalanya untuk membunuhnya, jangan berhenti. Membunuh. Begitu dia selesai berbicara, salah satu pengawal darah tiba-tiba menyerbu ke depan, dan dia berubah menjadi sinar merah darah yang melesat secara eksplosif ke arah Yang Ye. Tubuhnya tiba-tiba mulai membengkak ketika dia tiba hanya 6 meter dari Yang Ye, dan kemudian tubuhnya meledak terpisah, dan tornado merah darah yang menakutkan menyapu Yang Ye. Kemanapun ia lewat, ruang angkasa bergetar, dan itu adalah pemandangan yang sangat mengerikan. Peledakan diri. Ekspresi Yang Ye berubah sedikit. Dia tidak menyangka bahwa pengawal darah akan benar-benar meledakkan dirinya sendiri. Yang Ye tidak berani bertindak sembarangan sama sekali saat dia melihatnya menyapu ke arahnya, dan dia memegang pedang itu dengan erat dengan kedua tangan saat dia mengayunkannya dengan cepat. Pedang Yang Ye bergetar hebat sementara sosoknya diledakkan ke belakang, dan kakinya menggali celah yang lebih dari 30 meter jauh sebelum dia akhirnya bisa menghentikan dirinya sendiri. Pada saat ini, beberapa retakan muncul di pedang niatnya membunuh. Sementara itu, penjaga darah lain muncul di depan Yang Ye, dan kemudian dia tiba-tiba meledak terpisah seperti pengawal darah sebelumnya, menyebabkan tornado merah darah yang menakutkan menyapu ke arah Yang Ye. Mata Yang Ye sedikit menyipit, dan pedangnya melesat ke depan seperti sambaran petir dan bertabrakan dengan tornado merah darah. Sebuah ledakan besar bergema saat pedang dan tornado meledak terpisah, dan gelombang energi yang kuat meledakkan Yang Ye mundur lagi. Raungan demi raungan kemarahan bergema saat pengawal darah setelah pengawal darah menerkam ke Yang Ye sebelum meledakkan diri mereka sendiri. Bunuh mereka semua. Ekspresi Nanjing berubah ketika dia mendengar ledakan besar bergema dari bawah saat dia melawan pengawal naga dalam pertempuran sengit. Dia mengayunkan Sky Split secara horizontal, dan cahaya bulan sabit melintas ke depan dan meledakkan beberapa pengawal naga yang berdiri di hadapannya. Seorang Nanjing melihat ke bawah. Pada saat ini, tanah di bawah diselimuti oleh tornado berwarna merah darah, dan gemuruh dari pengawal darah yang semakin meledakkan diri bergema tanpa henti. Hanya butuh beberapa napas waktu bagi semua pengawal darah untuk meledakkan diri mereka sendiri. Masing-masing dari mereka adalah yang terdalam di puncak alam agung, dan teknik budidaya yang mereka kembangkan adalah teknik rahasia kerajaan Han yang mulia yang telah diwarisi dari zaman kuno. Jadi, masing-masing dari mereka jauh lebih kuat dari pendalam Exalt Realm biasa, jadi ledakan dari peledakan diri mereka secara alami jauh lebih menakutkan daripada pendalam biasa. Saat tornado merah darah itu muncul secara berurutan, tidak lama kemudian pintu masuk kota berubah menjadi pusaran merah darah, dan semua bangunan di sekitarnya hancur berantakan dan berubah menjadi bubuk. Adapun Yang Ye yang berada di tengah pusaran. Hati An Nanjing sedikit tenggelam ketika dia menyaksikan pemandangan seperti itu. Tiba-tiba, seberkas cahaya melesat ke langit dari dalam pusaran, dan kemudian beberapa ribu helai pedang Ki terangkat bersamaan dengannya. Hanya sekejap berlalu sebelum lubang yang tak terhitung jumlahnya menembus terbuka di dalam pusaran, dan kemudian pusaran merah darah berlangsung sesaat sebelum perlahan-lahan menyebar ke sekitarnya. Yang Ye muncul di depan mata semua orang. Saat ini, Yang Ye benar-benar dalam keadaan menyesal. Pedang niatnya telah hancur berkeping-keping, darah mengalir tanpa henti dari sudut mulutnya, dan pakaiannya tidak dapat menutupi tubuhnya lebih lama lagi, menyebabkan sejumlah besar sisik naga terlihat. Selain itu, darah merah-merah merembes keluar dari bawah sisik naga. Yang Ye menyeka darah di sudut mulutnya, lalu dia menutup matanya perlahan. Kali ini, dia mengerti bahwa sementara tubuh fisiknya sangat tangguh dan bahkan lebih kuat dari kebanyakan ahli realem monark, kekuatannya tidak mewakili tak terkalahkan. Dia masih bisa menderita luka.
Orang-orang pelupa dan malas. Ada hal-hal yang mereka rasa masuk akal, dan mereka akan mengingatnya pada saat itu. Tapi tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk melupakannya jika tidak terjadi apa-apa yang menyentak ingatan mereka. Peledakan diri dari pengawal darah sebelumnya telah melukainya, tapi dia mengira tidak mungkin dia terluka karena ledakan. Dia salah, jadi dia membayar harga untuk kesalahannya. Yang Ye menarik napas dalam-dalam, membuka matanya, dan berkata, mengapa saya merasa jalan saya menuju Martial Dao baru saja dimulai. Sebuah Nanjing tiba di sisinya dan bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Yang Ye menggelengkan kepalanya dan berkata, ini tidak serius. Bagaimana denganmu? Dia mengukurnya dan memastikan bahwa itu adalah kebenaran sebelum dia berkata, saya baik-baik saja. Mereka tidak bisa menyakitiku. Ketika dia berbicara sampai titik ini, dia mengangkat kepalanya dan menatap anggota pengawal naga yang telah menjatuhkan anak panah mereka dan membidik mereka. Dia berkata, haruskah kita terus membunuh? Yang Ye menjawab, apakah kamu lelah? Dia menggelengkan kepalanya menanggapi itu, sudah kubilang, aku akan menemanimu. Yang Ye tertawa terbahak-bahak saat dia mengulurkan tangannya ke depan, dan pedang yang kuat terkondensasi dalam genggamannya. Dia berkata, tentu saja kita harus membunuh mereka. Biarkan aku melihat berapa banyak orang yang rela mati demi kerajaan Han yang agung. Saat dia berbicara, sosoknya telah menyerbu ke langit menuju pengawal emas itu. Membunuh mereka semua tidak ada emosi di wajah An Nanjing saat dia menginjak kaki kanannya ke tanah. Tanah langsung runtuh sementara sosoknya berubah menjadi sinar cahaya keemasan yang melesat ke langit setelah Yang Ye. Yin Xuaner mengalihkan pandangannya dari Yang Ye dan An Nanjing, dan kemudian dia berbicara dengan lembut, tidak ada yang bisa menghentikan mereka kecuali itu adalah Half Saint. Pria berjubah abu-abu itu berkata, Yang Ye adalah orang gila, bahkan lebih gila dari leluhur pendiri Sekte Pedang. Karakternya yang gila akan membuat banyak musuh baginya di masa depan. Beberapa adalah orang-orang yang mampu dia sakiti, tetapi ada lebih banyak lagi yang tidak dapat dia lakukan. Misalnya, Hallowed Grounds. Jika itu mengabaikan biayanya, maka itu akan bisa memusnahkan Yang Ye dengan mudah. Itu sama untuk Undertaker. Namun, mereka tidak bersedia membayar harga seperti itu untuk saat ini, dan mereka juga tidak berani melakukannya. Yin Xuaner menatap pria berjubah abu-abu itu dan berkata, itukah sebabnya kamu tidak mencoba menariknya ke sisi kita? Dia menjawab, saya tidak bisa, dan saya tidak mau. Karakternya membuatnya sangat mudah untuk menimbulkan masalah, dan itu terlalu ekstrim juga. Dia mengangkat pedangnya untuk menghadapi konflik sekecil apapun. Saya tidak ingin membawa bencana kembali ke sekte saya. Yin Xuaner terdiam, dan dia tidak memberitahunya tentang pusaran kecil di dalam tubuh Yang Ye. Dia belum memberitahu siapapun tentang hal itu, termasuk Grand Preceptor yang pernah dia percayai secara ekstrim. Alasan dia tidak membicarakannya di masa lalu adalah karena kehidupan Yang Ye pasti akan dalam bahaya jika Grand Preceptor atau orang lain mengetahuinya. Alasan dia tidak membicarakannya sekarang adalah karena Grand Preceptor tampak semakin asing baginya. Sederhananya, dia tidak mempercayainya. Mereka telah dimusnahkan sementara itu, pria berjubah abu-abu itu berbicara dengan tiba-tiba. Yin Xuaner menahan pikirannya dan melihat ke atas. Pada saat ini, hanya Yang Ye dan An Nanjing yang tersisa di udara, dan tanah di bawahnya ditutupi oleh banyak tulang naga dan mayat anggota pengawal naga. Yang Ye menarik beberapa lusin batu energi tingkat ekstrim dan meletakkannya di tangan An Nanjing sebelum dia mulai berjalan menuju kejauhan dengan pedang merah dan pedang cantik di genggamannya. Sebuah Nanjing mengikuti di belakang Yang Ye. Dia benar-benar harus disebut pedang iblis. Pria berjubah abu-abu itu berbicara saat dia melihat Yang Ye dan An Nanjing pergi, tidak ada satupun kaisar pedang di masa lalu yang begitu haus darah seperti dia. Tidak heran jika Heaven Dao tidak dapat mentolerir keberadaannya. Dia memiliki kekuatan dan potensi seperti itu namun dia adalah orang gila. Bagaimana orang bisa mentolerir keberadaannya? Jika itu tidak mentolerir dia, maka dia akan menentang surga, kata Yin Xuaner. Saya sangat percaya itu, pria berjubah abu-abu itu menjawab. Kemiripan antara dia dan leluhur pendiri Sekte Pedang adalah bahwa mereka berdua jenius dalam pedang Dao. Perbedaannya adalah Yang Ye jauh lebih kejam dan tanpa ampun daripada yang tidak terkekang. Menurutnya, tidak masalah apakah seseorang itu baik atau buruk, seseorang pantas mati selama orang itu menjadi musuhnya. Sebaliknya, sementara yang tidak terkekang juga membunuh dengan pasti, dia memiliki kebajikan dalam dirinya.
Jika tidak, dia tidak akan membiarkan Kekaisaran Han yang agung bertahun-tahun yang lalu. Tapi jika Yang Ye menggantikan posisi yang tidak terkekang bertahun-tahun yang lalu, maka kerajaan Han yang agung mungkin telah dimusnahkan. Grand Preceptor, apakah kamu berharap dia hidup atau mati? Yin Xuaner berbicara dengan tiba-tiba. Pria berjubah abu-abu itu tidak ragu-ragu menjawab, saya harap dia hidup. Karena dia akan membuat Hallowed Grounds membayar harga yang sangat mahal. Dia bertanya, Anda bermusuhan dengan Hallowed Grounds? Pria berjubah abu-abu, ada beberapa hal yang hanya bisa saya jelaskan ketika waktunya tiba. Yin Xuaner terdiam, dan dia melihat ke arah Yang Ye dan An Nanjing sebagai gantinya. Tujuan Yang Ye dan An Nanjing adalah istana Kekaisaran Han yang agung. Pro-founders terus-menerus meluncurkan serangan mendadak terhadap mereka di sepanjang jalan, tetapi mereka terbunuh tanpa kecuali. An Nanjing dan Yang Ye berhenti ketika mereka masih beberapa kilometer dari istana Kekaisaran. Setidaknya 30.000 orang yang mendalam berdiri di depan mereka, dan semua orang yang mendalam ini berada di alam raja, alam roh, dan alam mulia. Seorang ahli alam agung yang memimpin kelompok itu mengarahkan pedangnya ke Yang Ye saat dia berkata, Yang Ye, kami tahu bahwa kami tidak dapat menghentikan kalian berdua. Namun, Anda harus melangkahi mayat kami jika Anda ingin menghancurkan Kekaisaran Han yang mulia. Seutas pedang Qi melintas di langit, dan kemudian kepala ahli alam agung itu terbang ke udara. Semua pro-founders lain yang ngeri. Yang Ye menyarungkan pedang niatnya di dalam sarung kuno, dan kemudian dia melambaikan tangan kanannya. Sebuah potret kuno muncul di hadapannya, dan secara alami itu adalah potret dunia. Dia meminta potret dunia untuk kembali ketika Kekaisaran Han yang agung menyerang wilayah selatan hari itu. Meskipun pusaran kecil memiliki kemampuan yang sama, dia benar-benar tidak bisa membiarkan orang lain yang tidak dia percayai memiliki pengetahuan tentang itu. Potret dunia kembali ke bentuk manusia dan melambaikan tangan kanannya, dan kemudian lebih dari 10.000 ahli alam agung muncul di hadapan Yang Ye. Yang Ye menatap Ding Xiaoyao yang memimpin kelompok itu dan berkata, bunuh semua yang melawan atau musuh kita. Bunuh dan tolak siapapun yang mencoba menyerah, mengerti? Gumpalan keraguan melintas di mata Ding Xiaoyao. Meskipun dia benar-benar tidak setuju dengan tindakan Yang Ye, dia tidak menentangnya di depan umum dan mengangguk padanya. Membunuh dia berbalik dan menatap kelompok orang yang paling dalam dari Kekaisaran Han yang agung, dan suaranya yang sedingin es bergema. Membunuh. Kelompok yang terdiri lebih dari 10.000 ahli alam agung merobek ruang dan langsung tiba di hadapan pasukan Kekaisaran Han yang agung, dan kemudian teriakan melengking bergema tanpa henti. Yang Ye tidak melirik medan perang lagi. Dia berbalik dan menatap potret dunia yang telah mengambil wujud manusia, dan dia berkata, aku akan merepotkan senior dengan merawat mereka. Singkirkan segera jika sesuatu yang tidak terduga terjadi kemudian. Terutama Herbie. Dia harus tetap aman apapun yang terjadi. Ding Xiaoyao melirik Yang Ye namun tetap diam. Orang tua itu menatap Yang Ye sambil menghela nafas dengan emosi di dalam hatinya. Belum lama ini, Yang Ye bahkan tidak bisa melawan ahli Monarch Realm. Namun sekarang, bahkan dia tidak memiliki kepercayaan diri sedikit pun untuk mengalahkan Yang Ye. Bahkan dia heran dengan kecepatan peningkatan Yang Ye. Orang tua itu mengangguk dan berkata, jangan khawatirkan mereka. Saya telah menggunakan aura saya untuk mengunci semuanya, jadi saya dapat segera menarik mereka ke potret dunia jika sesuatu yang tidak terduga terjadi. Anda, di sisi lain, harus berhati-hati. Ibu kota kekaisaran ini tiba-tiba mulai membuatku merasa tidak nyaman sejak beberapa saat yang lalu. Saya tidak tahu persis apa itu. Bagaimanapun, kamu harus berhati-hati. Hati-hati dengan ahli kerajaan-kerajaan dari Kekaisaran Han yang agung juga. Ding Xiaoyao berbicara dengan suara rendah, perjanjian sama sekali tidak ada artinya pada saat hidup dan mati. Kekaisaran Han yang agung pasti memahami prinsip seperti itu. Tapi belum ada satupun ahli Monarch Realm sampai sekarang, dan itu sangat aneh. Yang Ye mengangguk. Dia tahu ada sesuatu yang salah juga. Namun, apalagi yang bisa dia lakukan? Bisakah dia mundur kembali ke wilayah selatan sekarang? Dia hanya bisa maju. Yang Ye berkata, ayo pergi, mari kita lihat dengan tepat kartu truf apa yang dimiliki Kekaisaran Han yang agung yang bahkan membuat Grand Preceptor sebelumnya merasa sangat takut akan hal itu. Sosok Yang Ye melintas dengan cepat menuju istana Kekaisaran dengan An Nanjing di sisinya. Tidak lama kemudian mereka tiba sebelum itu. Terima kasih Kak.